kenapa kok akuntansi? Kalau misalnya kita lihat akuntansi itu kan ada di mana-mana ya. Perusahaan butuh, institusi butuh, semua itu butuh. Ya. Nah, jadi fun fact-nya teman-teman, di fakultas ini FEB serapannya terhadap perusahaan-perusahaan besar itu sangat tinggi. Bisa aku dari semester 1 sampai semester 7 itu aku juga bergabung di organisasi di BEM. Jadi aku wakil ketua BEM 2024, Wakabem dari pokoknya semester 1 sampai semester 7 ya. Bahkan ketika aku lulusku itu jalur PIMNAS. Selamat datang di Stakeholder on Spotlight episode kedua. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu tentang masuk akuntansi, apakah pilihan yang tepat? Tapi sebelum mulai, perkenalkan dulu, aku Ais. Dan aku Clara. Kami yang akan menemani Sobat Akuntansi pada hari ini. Nah, di sini tentunya kita juga sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Eliva Septia Putri, SAK selaku alumni akuntansi FEB-UB. Dan kita bakal sharing-sharing pengalamannya terkait topik yang akan dibahas pada hari ini. Oke, jadi halo, selamat pagi Kak Eliva, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat pagi ya Ais dan Clara. Terima kasih undangannya HMDA. Oke, baik, mungkin tidak perlu lama-lama, saya langsung mulai pertanyaan pertama ya Kak. Oke, jadi hal apa yang melatar belakangi kakak memilih jurusan akuntansi saat pertama kali masuk kuliah? Mungkin kakak bisa sedikit ceritain dari pengalaman pribadinya. Oke, kalau misalnya tentang akuntansi ya, kenapa kok akhirnya bisa masuk ke sini? Sebelumnya tuh aku pesantren 7 tahun, itu di Gontor ya. Jadi aku dari SMP SMA sudah merantau, tapi aku asli Malang. Nah, kemudian memang ada ketertarikan untuk masuk Brawijaya. Nah, kemudian kenapa kok akuntansi? Kalau misalnya kita lihat akuntansi itu kan ada di mana-mana ya. Perusahaan butuh, institusi butuh, semua itu butuh. Nah, di sini kita melihat peluang dari sebuah jurusan atau program studi akuntansi. Gitu. Kalau kita masuk ke dalamnya pasti ada hal menarik di dalamnya, gitu. Oke, berarti emang dari awal tuh kakak dari awal udah pengen masuk Universitas Brawijaya, lalu juga melihat peluang dari karir kedepannya dari akuntansi. Iya, jadi kalau teman-teman aku dari pesantren itu kebanyakan mereka memang ke Timur Tengah ya. Ada yang di Yordan, ada yang di Yaman, Mesir, Mekah, Madinah. Itu mereka tersebar di Timur Tengah. Tapi untuk ke perguruan tinggi negeri itu jarang atau sedikit bahkan. Nah, di sini aku ingin mendobrak hal tersebut sebenarnya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Kak ya. Jadi pas saat pertama kali kakak dulu kuliah nih, kesan seperti apa sih yang kakak rasakan? Apakah kuliah ini terasa menyenangkan atau mungkin bahkan ada kesulitan-kesulitan nih yang kakak alamin? Oke, kalau misalnya kuliah itu menyenangkan apa enggak? Menyenangkan ya teman-teman ya. Bahkan sampai sekarang aku lanjut S2 di akuntansi, itu jalurnya program percepatan doktor unggulan. Jadi itu programnya 4 tahun kuliah beasiswa dari Universitas Brawijaya. 4 tahun kuliah itu satu setengahnya S2, 2,5-nya S3 di akuntansi gitu. Jadi linear dari S1 ke S2 ke S3-nya begitu. Nah, kalau misalnya menyenangkan, itu menyenangkan banget. Karena apa? Kan kita ketemu orang-orang banyak, ketemu orang-orang baru. Memang kadang melelahkan, tapi karena memang basicnya aku orangnya pengen belajar dan pengen tahu gitu ya hal baru. Jadi aku di situ kayak ternyata aku ngerasa aku belum punya passion di situ loh. Aku ngerasa aku belum punya ilmu di situ. Karena di akuntansi ini ya, kalau misalnya kita ngeliat kan teman-teman kita ada yang memang basicnya dari SMK akuntansi, ya kan? Ada yang memang dari SMA-nya IPS, ada yang bahkan dari IPA juga. Nah, aku paham sekali bahwa teman-teman yang dari IPA atau dari pesantren kayak aku itu pasti ada struggle-nya di awal. Cuman itu bukan menjadi masalah besar karena kita di akuntansi difasilitasi ya. Kita difasilitasi ada asistensi, kemudian ada lab-lab juga, ada tech center, ada segala macam yang itu bisa membantu kita. Jadi nggak menjadi hal permasalahan besar ketika kita ngerasa salah jurusan. Karena aku pun dulu ngerasa salah jurusan. Aku di semester 1 ngerasa salah jurusan, semester 2 salah jurusan, apalagi waktu itu COVID.
Jadi masih online. Bayangkan teman-teman, itu kita ospek online, ketemu teman-teman nggak pernah, semuanya online karena teman-teman dari luar kota pada belum datang ke Malang ya. Nah, tapi aku ngerasa kayak kalau aku bertahan terlalu lama bener nggak sih gitu. Sampai akhirnya aku konsultasi lah ke kakak tingkat segala macam, ke guru aku, ke dosen aku semua. Apakah wise ketika aku pindah program studi gitu? Aku sempat kepikiran untuk aku pindah program studi ke ekonomi ekonomi Islam ya. Karena sebelumnya aku sempat kuliah juga setahun di Gontor itu ekonomi syariah apa ekonomi Islam gitu sama setahun. Nah, akhirnya aku berpikiran untuk apakah aku pindah program studi aja ya, karena lebih linear sama sebelumnya gitu. Tapi waktu aku jalani ternyata akuntansi ini istimewa gitu. Ternyata banyak hal yang memang akhirnya aku jadi paham, kayak kan akuntansi macamnya banyak ya, ada yang ke audit, ada yang ke pajak, ada yang ke keuangan, ada yang ke akuntansi manajemen segala macam. Oh ternyata nggak harus loh, kalau udah S2 ya bakal kerasa oh nggak harus loh kita semuanya tuh benar-benar paham kompleks, itu nggak harus karena kita ada penjurusan kan. Iya betul. Nanti fokusnya kemana nih di situ. Oke, jadi memang sangat menyenangkan ya dunia perkuliahan ini karena kita bisa mengeksplor banyak hal ya. Benar. Selanjutnya, selama kakak menjalani di bangku perkuliahan nih, apakah kakak pernah merasa ragu atau sempat mempertanyakan atas keputusan memilih jurusan akuntansi? Nah, jika iya, hal apa yang melatar belakangi atas keraguan tersebut? Oke, ini tadi sebenarnya udah sempat aku singgung ya. Jadi awalnya yakin deh masuk akuntansi UB karena peminatnya banyak dan UB sangat top tiernya universitas juga ya. Nah habis itu sempet ada keraguan karena kuliahku online itu tadi. Jadi nggak ngerasa feel-nya gitu, asistensi ya udah masuk aja lewat Zoom semua, lewat Google Meet. Itu saat itu emang aku rasanya kurang efektif gitu. Jadi ragu di situ, sempat pindah jurusan semester 3, masuklah kuliah offline. Di situ aku baru nemu, oh akuntansi ini sangat-sangat seru ya. Ternyata kita ada kelas-kelas tambahan tadi ya, emang capek ya kadang karena itu kan tengah malam ya. Mintanya biasanya habis maghrib kayak gitu. Tapi memang kan jadwal kita berbeda-beda. Gitu sih. Terus aku ngelihat dosen-dosen yang kayak mereka gelarnya ada yang CPA, CA segala macam. Wah, kayaknya ambil sertifikasi gitu-gitu kok keren gitu kan. Apalagi kalau mau fokusnya di KAP, di auditor segala macam kan memang harus punya sertifikatnya itu gitu. Oke, berarti awal emang kakak sempat ragu karena online itu ya Kak? Iya, benar. Oke, jadi dulu pas kakak menjalani perkuliahan nih, pasti banyak dong tantangan atau keraguan yang kakak rasain. Nah, terus gimana sih cara kakak untuk mengatasi tantangan atau keraguan tersebut? Oke, kalau ngatasin ya cara keraguan, aku dari semester 1 sampai semester 7 itu aku juga bergabung di organisasi di BEM. Jadi aku wakil ketua BEM 2024, Wakabem dari pokoknya semester 1 sampai semester 7 ya. Bahkan ketika aku lulusku itu jalur PIMNAS. Jadi aku satu kelompok itu gold medal PIMNAS, akhirnya dibebaskan skripsi, dari fakultas itu dibebaskan skripsi, otomatis aku tuh bisa lulus duluan sebelum BEM-ku selesai. Ketika itu kayak gitu kondisinya. Tapi akhirnya di situ aku mencari hal yang kayak ketika aku join BEM, itu kan akhirnya aku ketemu teman-teman akuntansi ya. Sama kayak halnya teman-teman ada di himpunan, kan ketemu sama teman-teman yang seperjuangan, senasib, selelah dan semenyenangkan gitu kan. Jadi karena itu tadi, karena ada beberapa tantangan tadi kayak ngerasa kadang minder aku dari pesantren atau gimana, atau kadang ngerasa aku nggak capable nih di akuntansi. Ternyata itu tuh bisa ku tepis gitu loh, karena aku punya teman-teman banyak di organisasi ini tadi. Jadi aku belajar, oh ternyata kita tuh nggak sendirian loh, kita itu punya teman-teman lain yang sama satu tujuan gitu. Tapi itu waktu di awal-awal. Tapi waktu udah mulai masuk skripsi, nah hidup kan masing-masing. Hidup masing-masing itu sekarang tanggung jawabnya diri dengan dosen pembimbing, bagaimana mengatasinya. Jadi waktu itu aku sempat mulai skripsian itu dari semester 5 teman-teman. Jadi aku ngerasa, oh kayaknya gak bisa nih kalau skripsian waktunya cuma semester 7 ya.
sedangkan aku memang mau lulus cepat gitu. Kalau misalnya aku lanjut sampai wakil ketua BEM, otomatis semester 6 semester 7 ku full organisasi. Kapan aku skripsian? Akhirnya waktu itu memang aku dahulukan, mulai semester 5 udah bimbingan, aku mengajukan ke Kaprodi ya Bu Arum. Bu Arum, saya ingin mulai nulis skripsi dari sekarang, bagaimana begitu. Nah kata Bu Arum, disampaikan ya ajukan saja surat permohonan, dosen pembimbing siapa yang mau kamu tuju begitu. Nah akhirnya aku datang ke salah satu dosen, aku minta persetujuan, disetujui, aku serahkan ke Bu Arum dan dibolehkan. Jadi memang harus ada administrasi yang jelas ya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk minta skripsian semester 3 gitu, nggak bisa. Dan mata kuliahnya yang wajib-wajib harus memang udah diambil gitu. Jadi aku mulai start skripsian semester 5, semester 6 aku lebih banyak di BEM ya, dan semester 6 itu juga dosen pembimbing aku minta aku ikut PKM. Nah karena ikut PKM, aku tolak lah, Ibu mohon maaf, sepertinya saya ingin lebih fokus di skripsi saja, saya sudah semester akhir Bu, dan sekarang ada tanggung jawab di organisasi. Tapi kata ibunya, ya coba dulu PKM, apa salahnya gitu. Terus ya udah, daripada aku ada problem dengan dosen ya, karena aku disuruh minta PKM tapi aku nggak ikut, aku akhirnya ikut, aku cari tim, tapi skripsiku tetap aku jalanin. Tapi waktu udah pengumuman PIMNAS, udah selesai babai skripsi, aku bisa lolos pakai PKM PIMNAS kayak tadi gitu. Ya pasti lega banget nih, udah bebas dari skripsi. Walaupun emang PKM sangat-sangat sulit ya prosesnya pasti. Menarik banget sih Kak. Berarti Kakak tuh kayak balance antara organisasi dan juga akademiknya. Nah itu harus teman-teman kayaknya ya, karena akuntansi itu tuntutan belajarnya cukup tinggi. Iya. Cukup tinggi. Kalau bisa dibandingkan dengan program studi yang lain, akuntansi itu cukup tinggi. Kita harus ada tadi tambahan asistensi, belum kita ada kuis, ada pra UTS, pra UAS, ada UASnya juga, ya kan, panjang kan. Bener. Tapi ternyata memang di situ kita di drill gimana caranya kita itu capable gitu untuk dapat gelar sarjana akuntansi tadi. Bener. Gitu. Benar sih Kak. Mungkin aku lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan Kakak, apa saja yang menjadi nilai lebih atau keunggulan dari jurusan akuntansi yang mungkin masih jarang diketahui oleh mahasiswa? Oke, kalau keunggulannya ya, jadi fun fact-nya teman-teman, di fakultas ini FIB serapannya terhadap perusahaan-perusahaan besar itu sangat tinggi, bisa dihitung 95% itu terserap ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu ketika teman-teman itu ada di FIB gitu. Semua perusahaan butuh ekonom, semua perusahaan itu butuh akuntan, butuh auditor, itu dibutuhkan. Jadi kita memang prospek gitu ya, untuk ke perusahaan itu sangat prospek. Bahkan ketika ospek pun kita diinfokan kan, prospek pekerjaan untuk lulusan sarjana akuntansi itu apa. Nomor 1 misal auditor, nomor 2 akuntan publik, akuntan apa, dan itu di situ ada pendidik. Jadi semua bisa masuk gitu. Kemudian keunggulannya akuntansi itu kita nggak asing ya, perusahaan Big 4, Big 10. Nah itu kan isinya orang-orang kita, ya kan? Dan semua perusahaan tuh diaudit gitu loh. Jadi kembalinya lagi ke kita. Kemudian akuntansi itu ilmu yang memang worth it gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa di akuntansi itu susah, di akuntansi itu kenapa gini sih, kenapa gitu, itu sebenarnya memang fase belajar gitu. Karena sebenarnya fase belajar tuh ada 3. Yang pertama itu kita ngerasa kita mampu, kita ngerasa kita udah ngerti semuanya. Oh ya gue nih udah ngerti nih, udah kayak gini, udah bisa. Tapi kita ketemu fase yang kedua, ketemu orang-orang yang lebih keren daripada kita, ketemu orang-orang yang lebih wow daripada kita. Oh ternyata aku ini belum bisa apa-apa loh. Itu fase yang kedua. Fase yang ketiga, setelah kita ketemu orang-orang itu tadi, fase ketiga kita baru sadar, oh ternyata memang aku belum ada apa-apanya dan aku harus haus akan ilmu itu tadi. Jadi memang bertahap, proses belajar itu bertahap, dan kita akan melihat peluang itu setelah kita belajar itu tadi. Kayak misal aku kemarin sebelum lulus itu sudah banyak tawaran kerja, sudah banyak tawaran jadi bisnis konsultan juga. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu akan datang ketika kita memang bisa ngakomodir itu tadi gitu. Kita tunjukkan value kita itu siapa, kita itu bisa atau enggak, kayak gitu. Karena kan nanti
pertama tuh ada magang ya teman-teman, KKN, magang. Setelah magang pasti udah ada yang dikontrak-kontrak jadi karyawan tetapnya, jadi kartapnya. Ada yang dikontrak-kontrak juga buat nanti kedepannya jadi MT segala macam gitu. Jadi memang proses belajarnya itu yang menjadi poinnya. Berarti iya sih, keunggulan dari jurusan akuntansi ini memang di kehidupan kita tuh sangat banyak banget prospek kerja untuk lulusan akuntansi. Benar sih Kak. Oke, mungkin itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Nah, ada nggak sih pesan yang mau kakak sampaikan kepada mahasiswa yang saat itu masih ragu apakah akuntansi ini pilihan yang tepat bagi mereka? Oke, buat teman-teman mahasiswa yang masih ragu, sebenarnya aku mampu nggak ada di akuntansi, aku capable nggak untuk di akuntansi. Gini teman-teman, teman-teman nggak terlambat dan teman-teman bisa mencari jati diri teman-teman. Mungkin kalau misalnya akuntansi bukan jawabannya, justru temukan jawaban itu di akuntansi, gitu. Jadi cari kesenangan bahwa akuntansi ini gua banget loh, aku banget nih akuntansi. Karena itu yang sempat aku lakukan. Aku dulu ngerasa aku bukan akuntansi banget, tapi setelah masuk ke S2 aku ngerasa, oh ini aku banget, gitu. Jadi tetap dicari jati diri dan potensinya. Kalau misalnya nanti ngerasa kurang worth it dan segala macam, cari mentor buat menguatkan bahwa kamu pantas ada di dalamnya. Oke. Berarti sebenarnya setelah lulus S1 juga berarti kakak masih mencari-cari ya? Betul. Setelah lulus S1 aku lulus Desember 2024. Jadi aku lulus 3 tahun 4 bulan. Masuk 2021, lulus 2024. Setelah itu ada gap 6 bulan yang aku nggak tahu mau ngapain. Tawaran kerja sudah masuk. Permintaan kuliah dari orang tua juga sudah terus ditanyakan. Dari dosen juga sudah ada yang kayak ngerekrut jadi ini jadi itu. Sebenarnya apa yang aku cari di dunia ini gitu kan. 6 bulan itu aku fokus lah, aku benerin diriku dulu. Kalau misal aku kerja gimana, kalau aku kuliah lagi gimana. Akhirnya yang aku ambil ketika itu adalah aku lanjut kuliah melalui beasiswa PPDU tadi. Terima kasih ya Brawijaya karena sudah menyediakan beasiswa ini, dan itu bukannya hanya 2 tahun sekali. Waktu itu umurku mepet karena maksimal itu umur 24, di saat itu umurku 23 gitu. Jadi aku memang memanfaatkan peluang itu tadi untuk kuliah. Tapi di tengah-tengah kuliah aku memang ada ngambil proyek BUMN gitu yang kayak 3 bulan, 4 bulan. Jadi aku tetap di satu sisi kuliah tapi tetap ngebalancein kayak praktek di dunia kerja dan BUMN yang harapannya teman-teman semua ini ya. Itu bagaimana? Jadi kuliah aku tetap jalanin, fokus utamanya tetap kuliah, tapi aku ambil proyekan 3 bulan, 2 bulan di BUMN gitu. Jadi emang pas masa-masa keraguan itu emang waktunya itu ya, mencari apa sih yang kita mau sebenarnya di dunia ini. Keren banget. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman tuh nggak apa-apa kalau misalnya punya waktu buat diri sendiri sebulan, 2 bulan, bahkan aku 6 bulan loh teman-teman. 6 bulan ini tapi aku sambil-sambil ya, aku sambil itu nunggu wisuda. Terus aku punya mengerintis travel umroh, aku sambil bawa jamaah umroh juga 2 bulan. Jadi itu di situ pencarian jati diri yang sesungguhnya. Kan sebelumnya targetnya adalah menuntaskan Brawijaya. Target yang aku tulis selalu di buku notes aku, cepat selesaikan menuntaskan Brawijaya. Nah, kenapa setelah menuntaskan Brawijaya aku kembali lagi ke Brawijaya? Gitu kan? Itu sebenarnya pertanyaan, tapi ya itu hasil dari aku semedi refleksi 6 bulan itu. Oh, ternyata memang di sini jati diri aku. Berarti kakak sudah menemukan jati diri kakak. Iya, alhamdulillah. Ini udah mulai tenang gitu. Tinggal sekarang fokus tesis, fokus disertasi. Semoga dilancarkan ya. Amin. Oke. Terima kasih Kak Septa telah meluangkan waktunya untuk hadir di Stakeholder on Spotlight. Kami sangat mengapresiasi atas sharing yang kakak berikan karena sangat bermanfaat bagi kami dan teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa untuk terus ikuti Stakeholder on Spotlight episode berikutnya. Sampai jumpa!